Pemuda miskin secara tidak sengaja bertemu pacarnya yang sedang bergandengan dengan pria lain keluar dari hotel. Setelah menanyakan beberapa hal, apakah aku masih bisa jadi cadangan, dia malah dipukuli oleh anak buah preman. Tanpa ampun, pemuda itu dibuang ke tempat parkir. Baru saja sadar, dia langsung tertabrak mobil dan pingsan lagi. Pemuda itu terbaring di rumah sakit, sudah dalam kondisi kritis. Yang tak disangka, pemuda ini adalah pewaris takdir. Mekanisme warisan akan terpicu saat nyawa terancam. Pada saat ini, pemuda tersebut telah mengalami transformasi total, dan juga memperoleh warisan ilmu pengobatan kuno, ilmu kedokteran dan seni bela diri kuno untuk menolong umat manusia. Ilmu kedokteran, akupresur, seni bela diri kuno. Ini benar-benar terjadi. Atau karena kecelakaan mobil saya, yang saya bayangkan. Ini benar. Akhirnya kamu sadar. Siapa kamu? Nama saya Tang Wan. Tadi malam saya tidak sengaja menabrak kamu dengan mobil saya. Tapi jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Kau koma terlalu lama. Aku menjagamu sampai sedikit kewalahan. Hampir 3 hari. Aku tidak apa-apa. Tentang kau menabrakku, aku tidak akan menuntut lagi. Tolong urus saja kepulangan saya dari rumah sakit. Tidak bisa. Luka-lukamu sangat serius. Kau harus istirahat dengan baik. Jangan pergi kemanapun. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Tetap tidak ditemukan adanya kelainan. Saya sarankan kalian segera pindah ke rumah sakit di ibu kota. Di sana ada rumah sakit terbaik di seluruh negara. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Obat ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Kenapa kamu tidak menurut? Bukankah saya bilang kamu harus istirahat dengan baik? Jangan khawatirkan saya dulu. Kerusakan paru-paru ayahmu akan kambuh. Dalam 5 menit, dia akan kesulitan bernapas. Dalam 8 menit, dia akan mengalami henti nafas. Sekarang harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Tapi sepertinya sudah terlambat. Apa maksudmu? Meskipun aku menabrakmu, kamu seharusnya tidak mengutuk ayahku seperti ini. Dia hanya terkena flu berat saja. Sudahlah. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Paru-paruku memang sudah terkena racun bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tidak bisa dijelaskan hanya dengan beberapa patah kata. Saya masih ada urusan. Saya permisi dulu. Silakan, jangan sungkan, Tuan muda. Karena Tuan bisa melihat penyakit saya, pasti Tuan juga bisa mengobatinya. Saya harap Tuan sudi menyelamatkan nyawa saya. Saya, Tang Chuhe, saya pasti akan sangat berterima kasih kepada Anda. Bahkan jika harus mengorbankan segalanya, saya tidak akan ragu untuk melakukannya. Aduh, sungguh terima kasih banyak. Sekarang saya sudah merasa jauh lebih baik. Sekarang saya hanya menahan penyakit Anda untuk sementara. Untuk sembuh, masih perlu perawatan akupuntur, dan dibantu dengan pengobatan Tiongkok. Ini 5 juta, silakan terima. Semoga kamu terus memberikan perawatan padaku. Nama saya Liu Feng. Tunggu aku kembali, aku akan melakukan akupuntur untukmu. Kau istirahat dulu di rumah sakit. Tuan Liu, kau mau kemana? Bagaimana kalau Waner mengantarmu? Siapa itu, Bu? Aku Liu Feng. Menyembuhkan semua penyakit. Siapa yang mengetuk pintu? Bu, saya Liu Feng. Anak, apakah itu kamu? Bu. Apa yang terjadi 2 hari ini? Kenapa matamu seperti itu? Apa yang terjadi dengan barang-barang kita? Rongrong bilang kamu memukul orang dan ditangkap polisi. Keluarga Zhou menuntut ganti rugi yang besar untuk menyelamatkanmu. Aku telah menghabiskan semua tabunganku, dan bahkan rumahku telah digadaikan untuk membayar utang. Jiang Rongrong, aku sudah tidak bisa melihat lagi. Untungnya Rongrong sibuk mengurus semuanya. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kamu bisa melukai orang itu? Kamu kembali, 1007. Kamu kembali, tidak ada masalah, kan, Ibu? Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Selain itu, aku menang lotre. Menang? Nenek tua?
Kenapa kau masih di sini, belum pindah? Sekarang rumah di sini sudah milik keluarga Zhou. Tahukah kau? Cepat bersihkan barang-barangmu dan pergi. Li Fang, kumohon beri aku beberapa hari lagi. Aku akan pergi setelah menyewa rumah. Ini untukmu, sedikit uang. Hanya dengan uang sedikit ini kau ingin menyuruhku pergi? Cepat bersihkan barang-barangmu, pergi kau. Kalau tidak, aku akan menggilingmu jadi daging cincang untuk anjing. Percaya tidak? Anakku, aku bukan tidak membiarkanmu keluar. Kenapa kau harus keluar? Aku bilang ini siapa? Bukankah ini kura-kura bertopi hijau? Sepertinya ini adalah Liu Feng yang sudah sering dikhianati oleh Yang Master Zhou. Benar kan? Segera berlutut dan minta maaf. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Berani memintaku berlutut? Aku rasa kamu ingin mati. Anakku, jangan bertengkar lagi. Kamu berani membalas, keluarga Zhou tidak akan memaafkanmu. Keluar dalam 5 detik. Jika tidak, nyawamu milikku. Obat untuk segala penyakit. Keluarga Zhou sama sekali tidak akan memaafkanmu. Hilang dalam waktu 5 detik. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Bu, cepat duduk. Ini adalah kebutaan palsu. Izinkan aku menggunakan akupuntur yang pernah kupelajari untuk mengobatimu. Kamu akan segera melihatku. Benarkah? Jangan bergerak, tutup matamu. Ibu. Selesai. Buka matamu. Anakku. Ibu bisa melihatmu lagi. Anakku sayang. Ibu bisa melihatmu lagi. Ibu masih ada beberapa hal yang harus diurus. Tunggu ibu di rumah. Jaga dirimu baik-baik. Tuan Liu, Anda sudah datang. Pak Zegong, bawalah ramuan obat ini. Rebus selama setengah jam. Siapkan ikan hidup. Setelah sup mendidih, masukkan ikan hidup. Ikan akan mati setelah itu. Tuan Liu, cepat lihat ini. Apa yang terjadi pada ayahku? Ayah meningkatkan kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tuan Liu, cepat lihat ini. Ayahku kenapa ini? Yah. Direktur Zhu, silakan lihat juga. Ayahku baru saja muntah darah. Siapa kau? Minggir, saya akan tunjukkan pada Tuan Tang. Penyakit lama Tuan Tang menumpuk dan merusak organ dalam. Namun, seseorang memaksakan kekuatan Tuan Tang, meskipun sementara efektif, tapi ini akan memperburuk kondisi penyakitnya. Ini akan memperburuk kondisinya. Apakah itu kamu? Kamu seorang dokter. Siapa yang mengizinkanmu memeriksa Tuan Tang? Seandainya bukan aku, dia sudah lama tewas. Dr. Zhu, dia juga seorang dokter kecil yang hebat. Sebelumnya, berkat dia mengakupuntur ayahku, gejala ayahku baru bisa meringankan. Ahli pengobatan sakti. Apa dia memang ahli pengobatan sakti? Apakah dia punya izin praktik? Tanpa sertifikasi berarti praktik ilegal. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Tang, aku akan minta dia bertanggung jawab penuh. Dia juga ahli terkemuka dalam pengobatan Tiongkok. Dia sangat terampil dalam akupuntur. Dia itu agak mementingkan harga diri. Jangan banyak bicara, mendingan keluar dulu dan istirahat. Kalau begitu, saya keluar duduk dulu, menunggu dia kembali dan memohon padaku. Apa yang terjadi dengan ayahku ini? Aku juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Nona Tang, pemuda di luar sana. Bagaimana kalau kau minta dia datang untuk melihatnya? Penting, menyelamatkan orang itu penting. Tuan Liu, tolong selamatkan ayahku. Apapun yang kau katakan, akan kuturuti. Apapun akan kulakukan. Baofu Baibing, tolong selamatkan ayahku. Apapun yang kau minta, aku akan setuju. Apapun akan kulakukan. Sudah kukatakan kau akan memohon padaku. Kesalahan ini adalah kesalahanku. Tolong selamatkan Tang. Kumohon padamu. Baiklah.
Tuan Tang sekarang koma. Semua karena kamu. Kamu harus bertanggung jawab. Telingaku sedikit gatal. Siapa tabib sakti yang menyelamatkan saya barusan? Tuan Tang, saya. Hutang budi ini tak terbalas. Aku ingin memberikan. Tuan Tang, bagaimana keadaan kesehatan Bapak? Saya baru saja mendengar kabar, keadaan Bapak kritis. Sudah jauh lebih baik. Direktur Sen secara khusus menjenguk saya. Tang merasa sangat berterima kasih. Zuming, teknik penjahitan ini benar-benar darimu. Aku tidak sengaja. Kalau begitu aku akan memasangnya kembali. Mau? Jangan. Obat segala penyakit. Aku tidak sengaja. Kalau begitu aku akan memasangnya kembali. Mau? Jangan. Zuming, kau keterlaluan. Aku buta dan tidak mengenal Gunung Tai. Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku telah menyinggung Bapak. Bapak adalah orang besar. Janganlah mengingat kesalahan orang kecil sepertiku. Tolonglah Tuan Tang. Kumohon. Tuan Liu. Lao Zhu. Tekanan kerja di rumah sakit terlalu besar. Lebih baik kau pindah ke bagian logistik saja. Di sana lebih santai. Pak Direktur, saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Pak Direktur. Lao Zhu, kau belum mengerti maksudku. Saya khawatir Anda mengganggu istirahat Tuan Tang. Jika Anda tidak ingin pergi ke bagian logistik, maka Anda bisa mencari pekerjaan lain. Tuan Liu telah menyelamatkan nyawa saya beberapa kali. Saya bersedia memberikan sebuah villa sebagai tanda terima kasih. Tuan Liu, mohon tunggu sebentar, saya masih ada satu permintaan. Keluarga Tang sekarang terlilit hutang yang sangat besar, bermasalah dari dalam dan luar. Saya ingin meminta bantuan Tuan untuk mengobati seorang tokoh penting. Beliau sangat dihormati di Yunzhou. Selama dia mengucapkan satu kata, krisis yang dihadapi keluarga Tang akan teratasi dengan mudah. Maaf. Tolong maafkan ketidakmampuanku. Jika kamu setuju dengan permintaanku menyelamatkan keluarga Tang dari bencana, apakah ada perintah darimu? Keluarga Tang kami pasti akan mengerahkan seluruh kemampuan kami, dan pendapatan keluarga Tang juga akan kuberikan separuhnya padamu, setidaknya 10 juta. Tidak tahu bagaimana pendapatmu mengobati segala penyakit. Bagaimana menurutmu? Maaf, saya bukan dokter profesional. Saya tidak memiliki kualifikasi medis. Tuan Tang, sebaiknya Anda mencari orang lain yang lebih ahli. Saya sangat suka rumah ini. Anda harus membersihkannya untuk saya. Terima kasih. Aku bisa. Kamu datang ke sini, Wan Wan. Aku datang ke rumah keluarga Tang sebagai tamu. Apa kamu tidak menyambutku? Wan Wan, aku ingin mengingatkanmu. Keluarga Tang masih berhutang kepada keluarga Qin kita. Utang 500 juta. Jika jatuh tempo dan belum dibayar, Grup Tianyun, tetapi ini milik keluarga Qin kita. Sebenarnya masalah ini, jika kau mengangguk saja, setuju menjadi wanita saya, hutang ini akan langsung dihapuskan. Anggap saja sebagai mas kawin untukmu. Jangan bermimpi. Meskipun aku harus menikah dengan siapapun, aku juga tidak akan menikah denganmu. Hei, kau anak muda siapa? Tadi menertawaiku apa? Hubunganmu dengan Wan Wan apa? Tidak ada hubungan apa-apa. Kau kira aku buta? Apakah kau simpanan dia? Qin Mingyu, jangan di sini. Omong kosong. Tahu siapa saya? Berani menyentuh wanita saya? Apakah kamu ingin mati lebih cepat?
tidak tahu cara mendayung, jangan salahkan arus. Saya sarankan lepaskan saja. Kalau tidak, tanganmu mungkin tidak akan selamat. Aku akan membantumu mengatasi semua penyakit. Berani menyentuh wanitaku? Apakah kau ingin mati cepat? Jangan coba-coba menguji kesabaranku. Sebaiknya kau lepaskan dia. Kalau tidak, tanganmu mungkin akan hilang. Berani bicara seperti itu padaku. Kamu yang pertama, aku akan hancurkan kamu. Masih berani melawan? Kamu sudah bosan hidup, ya, di kota Yunzu? Kamu yang pertama. Tadi sudah saya peringatkan. Saya selalu menepati janji. Tahu sopan santun. Hari ini anggap saja, aku memberimu pelajaran gratis. Cepat pergi. Kau yang pertama. Nak, aku ingat kau. Aku pasti akan membunuhmu. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Ceritakan dulu padaku, situasi keluarga Qin seperti apa? Banyak keluarga di Yunzu, berdasarkan peringkat kekuatan, berturut-turut adalah keluarga Qin, keluarga Zhou, keluarga Tang. Kepala keluarga Qin bernama Qin Haisang. Ia dipanggil Paman Qin, adalah ketua kamar dagang Yunzu. Tindakannya kejam dan tegas. Kali ini anaknya terluka. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tidak masalah, aku ada di sini. Maaf berkas, apa kamu sedang mengobatinya? Setelah suntikan, dia akan kehilangan ingatan sementara. Tidak akan ada kesan terhadap apa yang terjadi hari ini. Tidak akan ada ingatan apapun. Maaf berkas, ternyata begitu. Maaf berkas, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya rasa saya masih perlu bantuanmu. Tolong bantu saya sedikit. Pergi ke properti, hapus rekaman pengawasan ini. Bisakah itu dilakukan? Maaf berkas, itu bukan masalah bagi saya. Maaf berkas, itu ada pada saya. Kemudian kita bertemu di rumah sakit. Paket untuk semua penyakit. Tuan Tang, Tuan Liu, kamu sudah paham? Sebenarnya, saya tidak bisa menyembunyikan. Orang yang saya minta kamu selamatkan ini adalah nenek tua dari keluarga Qin. Dia adalah kepala keluarga Qin, nenek dari Qin Haishang. Tahun ini sudah 98 tahun. Keluarga Qin. Beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba terkena penyakit serius. Dan sampai sekarang masih koma. Mungkin penyakitnya sudah parah sekali. Kau harus siap secara mental. Lalu di mana aku harus mencarinya? Dia ada di lantai atas gedung ini. Ayo, aku akan membawamu. Adik, saya Tang Chuhe. Ini tabib sakti yang kubawa untuk mengobati nenek tua. Silakan beritahu mereka. Wang Guanjia, Tang Chuhe meminta bertemu. Setelah memastikan keamanannya, silakan suruh mereka masuk. Baik. Datang, bagus. Kepala pelayan Wang, inilah dokter ajaib yang saya ceritakan kepada Anda, Liu Feng. Jangan lihat dia muda, saya adalah segalanya. Dia menariknya kembali dari gerbang neraka. Bahkan Direktur Shen pun ingin menjadi muridnya. Itu sungguh suatu kehormatan. Halo, pengurus Wang, bagaimana keadaan nenek sekarang? Nenek selama 2 hari ini telah memasuki keadaan koma total, seperti orang yang mengalami kerusakan otak berat. Para ahli terbaik telah dipanggil dari ibu kota. Tim telah melakukan 3 putaran konsultasi. Kondisinya tidak baik. Hari ini dokter mengeluarkan surat pemberitahuan kritis. Saya coba dulu. Iya. Tolong ambilkan saya segelas air putih. Obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Iya, tolong ambilkan saya segelas air putih. Tolong berikan air darah ini kepada nenek tua untuk diminum saja. Mengobati nenek tua tidak boleh sembarangan. Begitu banyak ahli pun tidak berdaya.
Kau hanya dengan segelas air darah ini bisa menyembuhkannya. Lebih baik kau lakukan akupuntur saja. Setidaknya terlihat lebih masuk akal. Apakah Tuan Liu masih ada pesan lainnya? Tuan Wang, pengurus, kalian mungkin tidak percaya. Sebenarnya, penyakit yang diderita oleh nenek tua ini bukanlah penyakit medis biasa, melainkan racun Gu. Awalnya ini digunakan oleh suku Miao untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Tapi perlahan-lahan, itu berubah menjadi ilmu hitam yang berbahaya. Mohon tunggu sebentar, Tuan Liu dan Tuan Liu yang terhormat. Saya akan mengundang tuan rumah saya. Tuan Tang, jangan khawatir, selama keluarga Qin melakukan sesuai dengan cara saya, Nyonya tua pasti akan selamat. Dokter muda Liu, air darah ini benar-benar berguna. Ingatanku memberitahuku, harus seperti ini. Aku percaya penilaian otakku. Tuan, keadaannya seperti ini. Kalau begitu, silakan. Tang Chuhe, kau tidak ingin hidup, bahkan tidak ingin mencari alasan. Tangkap kedua penipu ini. Aku ingin mereka bertobat di hadapan Nyonya tua. Tuan Qin, maaf jika aku terus terang. Saat ini tidak ada rencana yang lebih baik, juga dengan kata-kata yang kasar. Mari kita coba saja, siapa tahu berhasil. Mungkin saja berhasil. Kau bilang apa? Tuan Qin, meskipun tidak berhasil, hanya seteguk darah saja, tidak akan terjadi apa-apa. Kalau Nyonya tua kenapa-napa, nyawa saya, Liu Feng, terserah Anda untuk mengatur, menerima segala penyakit. Jika ada sesuatu yang terjadi pada nenek, nyawa saya, Liu Feng, terserah Anda untuk mengatur. Saya benar-benar tidak sengaja. Anda yang bijaksana tidak akan menghukum saya karena kesalahan kecil. Lepaskanlah kami. Coba saja. Jika kalian benar-benar berhasil menyembuhkan Nyonya tua, aku akan melupakan semuanya, dan akan memberikan hadiah besar. Tetapi jika gagal, kalian semua jangan harap bisa keluar dari ruangan ini. Tuan, 10 menit sudah berlalu. Nyonya masih dalam keadaan pingsan. Tenanglah. Jika Nyonya terjadi sesuatu yang buruk, semuanya akan ikut mengikutinya. Tuan Qin tidak perlu khawatir. Sabar sebentar lagi. Sudah setengah jam, Tuan. Kak Qin, tunggu sebentar lagi. Cukup. Liu Feng, kau bilang akan menguburkan nenek dengan Tuan. Ini tidak mungkin. Menanggung 100 penyakit. Ini tidak mungkin. Kak Qin, dengarkan aku menjelaskan. Ini, aku benar-benar tidak sengaja, dan aku juga tidak tahu bagaimana bisa begini. Liu Feng, katakanlah. Tuan Qin, ini karena saya kurang belajar. Saya bersedia dihukum dan mengakui kesalahan. Tapi, tolong lepaskan Tuan Tang dan keluarganya. Kamu mengakui kesalahan dan dihukum. Saya akan membiarkan mereka pergi. Bintang, Nyonya tua, ambilkan air untuk Nyonya tua, cepat. Obat untuk segala penyakit. Nyonya tua, asalkan Anda sehat selalu, aku rela menanggung segala penderitaan. Itu tidak berarti apa-apa. Sekecil apapun kebaikan, harus dibalas dengan setinggi-tingginya. Saya ingat. Saya lelah. Ingin beristirahat sebentar. Baiklah. Anda istirahat dulu. Kalian pergi saja.
Salahku telah salah paham padamu. Untuk menyatakan rasa terima kasihku. Semua hutang keluarga Tang dan keluarga Qin, semuanya diperpanjang 5 tahun. Terima kasih, Kak Qin. Kelak keluarga Tang masih membutuhkan banyak bantuan dari Kak Qin. Dr. Liu, maafkan aku atas segala kekurangajaran hari ini. Kau telah menyembuhkan nenek tua. Keluarga Qin pasti akan memberikan hadiah besar. Paman Qin, lebih baik kau periksa makanan nenek tua. Beberapa waktu terakhir ini, orang yang menaruh racun mungkin ada di antara mereka. Maka kita pergi dulu. Sampai jumpa. Saya ingat nenek tua, sebelum pingsan, makan sedikit Snow Lotus yang dikirim keluarga Zhou. Keluarga Zhou, obat segala penyakit. Ini benar-benar rumah baru kita. Anakku, katakan yang sebenarnya pada ibu. Benarkah ini hasil dari tiket lotre yang kamu menangkan? Aku belum pernah mendengar kalau menang lotre ada hadiah villa juga. Ibu, ini adalah manfaat baru dari lotre. Hanya saja ibu belum tahu. Bagus sekali. Selamat atas rumah barumu. Terima kasih. Kedatanganmu sangat tepat. Bagaimana dengan masalah CCTV-nya? Sudah selesai, tentu saja. Bu, rekan kerjamu datang. Ini untukmu. Hadiah pindah rumah. Anda terlalu baik. Silakan duduk. Kau rekan kerjanya? Dia bekerja dengan sangat baik. Bu, suami saya masih ada urusan. Saya akan kembali sebentar. Kalian lanjutkan dulu. Menanggung segala penyakit. Liu Feng, kamu telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Menurut aturan perusahaan, kamu harus dipecat dan mengganti sebagian kerugian perusahaan. Namun, karena kita adalah rekan kerja, kamu hanya perlu memberi sedikit perhatian agar terhindar dari pemecatan dan kompensasi. Kamu mengerti maksud saya? Saya tidak begitu mengerti maksudmu, Liu Feng. Apakah kamu benar-benar mengerti atau hanya berpura-pura bodoh? Perusahaan kita baru saja mendapat pemimpin baru. Dia meminta untuk bertemu denganmu. Itu pasti karena kamu menyebabkan kerugian yang tak bisa diperbaiki di perusahaan ini. Kau hanya perlu sedikit pengertian. Aku akan membantumu di hadapan pimpinan. Aku akan memohon untukmu. Janganlah kau tidak tahu diuntung. Pimpinan baru di mana? Oh. Benar juga, memang keras kepala sekali. Aku bisa memberitahumu. Aku memberimu kesempatan terakhir. Jika kau berani keluar dari pintu ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Kita lihat siapa yang berani. Obat mujarab segala penyakit. Memang benar, belum melihat peti mati, belum menangis. Aku bisa memberitahumu. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Jika kamu berani keluar dari pintu ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tuan Wang, silakan, duduk di sini. Silakan, Tuan Liu. Meskipun saya telah mengakuisisi grup Jiangnan, tapi Tuan Liu adalah manajer umum perusahaan yang baru saja dilantik. Saya harap kamu bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugas manajer umum. Ya, silakan. Tuan Besar secara khusus meminta saya untuk benar-benar berterima kasih kepada Tuan Liu. Ini kartu edisi terbatas dari grup Qin. Ini kartu VIP edisi terbatas dari grup Qin. Kedepannya, Bapak dapat menggunakannya di sini untuk berbelanja tanpa batas. Semuanya gratis. Begitu juga dengan farmasi Jiangnan. Ini saya beli khusus untuk Anda. Sudah saya alihkan atas nama Anda. Jika ada urusan apa-apa, silakan hubungi saya kapan saja. Ini kartu nama saya. Terima kasih, Tuan Wang. Sampaikan salam saya kepada Nenek dan Paman Qin. Ya, nenek tua masih perlu dirawat, maka aku tidak akan berlama-lama. Sampai jumpa lagi. Aku permisi dulu. Silakan. Obat mujarab segala penyakit. Direktur Liu, dulu selalu saya yang salah. Saya minta maaf kepada Anda. Sekarang saya sudah punya orang tua yang harus saya tanggung, juga anak kecil. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi.
Jangan katakan begitu, saya sangat mengerti. Mulai hari ini, saya akan mengangkat Anda sebagai wakil direktur perusahaan, bertanggung jawab penuh atas operasional harian perusahaan. Bapak Liu, apa maksud Anda? Maksud saya sangat jelas. Hal-hal yang profesional, biarkan orang profesional yang mengerjakannya. Anda lebih paham tentang industri farmasi, jadi Anda sangat cocok. Selain itu, aku akan memberimu cuti beberapa hari lagi. Kukira kau tinggal di Echeng, agak jauh dari sini. Kau hanya pulang sekali setahun. Kali ini, tinggallah beberapa hari lagi. Terima kasih, Tuan Liu. Aku benar-benar buta. Kamu adalah pimpinan lamaku. Aku harus memberimu penghormatan, kan? Akan aku kerjakan dengan baik. Pada akhir tahun ini, aku akan mengakuisisi pabrik kulit Jiangnan. Tenang saja, Direktur Liu, aku pasti akan bekerja dengan baik. Aku tidak akan mengecewakan harapan besar yang kamu beri padaku. Obat untuk segala penyakit. Terima kasih telah mentraktirku makan, Dokter Muda Liu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu dan Tuan Tang. Ayo pergi. Selamat siang. Apakah kedua bapak, ibu sudah membuat reservasi? Belum reservasi. Saya akan melayani Anda sesuai dengan tingkat keanggotaan Anda. Saya akan mengaturnya di ruang pribadi yang sesuai. Kau pergi dulu saja. Kita saling kenal, Liu Feng. Bagaimana kau bisa datang? Tidak menyangka, ya? Aku masih hidup. Siapa yang mengizinkan kalian? Tidak mengetuk pintu langsung masuk. Kamu seorang miskin payah, punya utang segunung, harta bahkan hilang. Mana ada uang buat belanja? Oh iya, jangan-jangan kamu datang buat kerja bayar utang, ya? Benar juga, acara seperti ini. Meskipun kaya, kau pun tidak bisa masuk, apalagi orang miskin seperti kau. Sisa makanan kami yang baru saja kami makan, kalian bisa melanjutkan makannya. Uang bisa menyelesaikan semuanya. Sisa makanan yang baru saja kami makan, kalian bisa lanjut makan. Zhou Guanzong, kupikir kau paling banyak, hanya anggota Golden Card. Ini tempat kami. Tolong minggir kalian. Kau tidak mendengar perkataan Tuan Zhou. Cepat keluar. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Kau berani memukulku? Kau... Lepaskan. Tuan Zhou memukulku. Brengsek, bajingan, berani menyentuh wanitaku. Ku bilang padamu, hari ini kalau tidak minta maaf dengan bersujud, jangan harap ada yang bisa pergi. Apakah kamu berani? Lain kali, tidak akan sesederhana ditampar seperti ini. Jangan marah, orang yang berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah anak sulung dari keluarga Zhou. Lalu, apa masalahnya? Pukul aku. Jangan, Tuan. Kamu ngapain aja sih? Kerja? Kok, kamu kerja gimana sih? Wang Yuchai ngajar kamu begitu? Saya sekarang menelepon Wang Yuchai untuk melihat bagaimana dia mengelola hotelnya. Sekarang cepat keluarkan dua orang ini. Atau kamu keluar saja. Apa kamu dengar? Keluar. Tidak kebetulan. Ini dari Kinsu untukku. Coba cek barangnya. Kartu ini pasti palsu. Bahkan jika asli, itu pun hasil curiannya. Semua penyakit bisa disembuhkan dengan uang. Kebetulan sekali. Paman Qin yang memberikannya padaku. Mari kita periksa. Kartu ini pasti palsu. Meskipun itu benar, itu tetap barang yang dia curi. Sekarang aku beri kamu dua pilihan. Mereka pergi, mereka berkemas dan pergi. Liu Feng, Zhou Shao dan keluarga Qin adalah orang-orang yang tidak bisa kamu lawan. Jangan sok kuat. Masih berani memukulku. Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa akibatnya memukulku. Aku akan menghancurkanmu. Tolong keluarkan mereka berdua. Kamu gila. Tadi Wang Yuchai, bagaimana saya sudah bilang padamu, aku setiap tahun belanja di sini, tapi jutaan dolar. Kau berani sekali memperlakukan aku seperti ini. Kedua orang yang buta ini menghina tamu terhormat keluarga Qin kita. Silakan keluar. Istirahatlah lebih awal. Lain kali saya akan traktir makan. Pasti akan atur tanggal dengan baik, supaya tidak bertemu lagi dengan lalat-lalat itu. Sampai jumpa. Tuan, harap tunggu sebentar.
Saya adalah peramal buta, Zhang Junseng. Senang bertemu, Tuan Liu. Silakan duduk. Tuan yang terhormat, apakah Anda mengenal saya? Ini adalah pertemuan pertama kita. Tetapi karena saya bisa meramal, jadi saya tahu siapa Anda. Tidak mengherankan. Bolehkah saya bertanya, Tuan yang terhormat, saya ini siapa? Anda bertanya, saya tidak bisa menjawab. Cukup sampai di sini. Jadi begitu, Tuan yang terhormat ini dihitung sebagai siapa? Apakah Anda yang akan datang hari ini? Bolehkah saya bertanya, Tuan yang terhormat ini, ada sesuatu yang bisa saya bantu? Benar-benar luar biasa, Liu Gong. Dalam hal ramalan ini, Anda tidak kalah jauh dari saya yang sudah tua ini. Terima kasih, Liu Gong, tolong lihatkan mata saya. Saya tahu, hanya Liu Gong yang bisa menyelamatkan saya. Obat untuk semua penyakit. Hanya Tuan Liu yang bisa menyelamatkan saya. Tuan Zhou, menurut saya, Tuan terkena racun serangga, dan kondisinya sangat berbahaya. Jika racunnya tidak segera dikeluarkan, saya khawatir akan menyebar ke seluruh tubuh. Saya khawatir akan membahayakan nyawa Tuan. Saya hanya ingin memohon pada Liu Gong. Selamatkan hidupku. Saya hanya tahu Tuan Liu. Hanya dengan begitu Anda dapat meremajakan diri Anda sendiri. Tuan Zhou, kebaikan para dokter, tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Tuan Zhou Gelombang, tolong biarkan saya meraba nadi Anda. Tuan Zhou yang terhormat, minumlah ramuan ini, akan sembuh. Terima kasih banyak atas pertolongan hidup dari Liu Gong. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Izinkan saya sujud sebagai tanda terima kasih. Tuan Zhou, tidak perlu melakukan upacara yang sebesar itu. Mengobati dunia adalah kewajiban saya. Lagi pula, kita sudah berjodoh. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Tidak perlu seperti itu. Tolong, Tuan Liu Gongliang, keluarkan cincin naga di tangan kanan Anda. Mampu menyembuhkan segala penyakit. Tolong, Tuan Liu Gongliang, keluarkan cincin naga di tangan kanan Anda. Katalah itu dibuat langsung oleh Kaisar Kuning. Dan aku, 10 pemimpin gerbang penyamaran, adalah Long Jiewei, adalah satu-satunya pemilik cincin naga. Tetapi cincin naga ini adalah pusaka keluarga Liu kita. Ayahmu adalah pemimpin sebelumnya, tetapi menghilang bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, Anda adalah pemimpin baru dari Pintu Kehilangan Dewa. Para murid Pintu Kehilangan Dewa telah bersiap sedia. Selama bertahun-tahun, selalu menunggu kembalinya pemimpin untuk memimpin mereka, untuk membawa Pintu Kehilangan Dewa kembali ke dunia ini. Mohon Tuan Dewa tidak menolak. Segera kumpulkan kembali pengikut lama, dan bangkitkan kembali Pintu Kehilangan Dewa. Tenang saja, saya pasti tidak akan membiarkan cincin ini ternoda. Ini adalah uang obat saya. Tolong jangan menolak, Tuan. Lukisan ini pasti akan berguna. Obat untuk segala penyakit. Liu Feng, dulu saya banyak bersalah. Semoga kamu tidak keberatan. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Jangan berputar-putar. Saya ini dengar-dengar kamu bisa berobat. Tidak tahu apakah kamu bisa membantu. Apa penyakitnya? Saya akhir-akhir ini ada sedikit masalah di bawah. Kamu mengerti, kan? Ada masalah di bawah. Apakah itu normal? Setiap hari dikelilingi wanita. Orang lain merendam goji berry dalam air. Kamu merendam air dalam goji berry. Aku bilang, apakah kamu bisa mengobati? Jika tidak bisa, pergilah. Dengan sikapmu seperti ini, meskipun bisa, aku tidak akan mengobatimu. Tunggu sebentar. Tadi aku berkata kasar. Aku minta maaf. Semoga kamu tidak keberatan. Kamu sebenarnya bisa menyembuhkan atau tidak? Tapi, apa manfaatnya bagiku? Begini, selama masih dalam kemampuan saya akan memenuhi keinginanmu. Katakan saja, mau uang atau wanita.
Baiklah. Kembalikan rumah tua keluarga kami. Semuanya akan kubayar. Selama itu masih dalam kemampuan saya bisa memenuhinya. Katakanlah, apakah kau menginginkan uang atau wanita? Baiklah. Kembalikan rumah lama kami. Hanya permintaan ini. Hanya itu. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Tolong naikkan sedikit lagi. Saya sedikit khawatir. Kalau begitu, terserah kamu saja. Berikan sampai kamu puas. Sekarang saya hanya punya sebanyak ini. Tunggu sampai rumah lama saya selesai diurus. Saya akan memberikan akupuntur padamu. Baik. Itu sudah disepakati. Wah, Direktur Liu. Akhirnya kamu kembali juga. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Beberapa hari ini, berkat koneksi yang kuaktifkan, aku mendapatkan informasi tentang peluang bisnis rahasia. Jika ini berhasil, maka perusahaan kita akan langsung bisa balik modal dan untung. Bahkan akan melambung tinggi. Jangan bertele-tele, katakan intinya. Baiklah. Beberapa hari yang lalu di pertemuan bisnis Yunzu, Ketua Qin Hai Sang, yaitu keluarga terkaya nomor 1 di Yunzu, dia mabuk di pesta minum-minum. Tanpa sengaja membocorkan ini, berita sangat rahasia, dapat menyembuhkan segala penyakit. Tanpa sengaja mengungkapkan ini, berita sangat rahasia ini, keluarga Han, keluarga terkaya di Jiangnan, akan berinvestasi di Yunzu. Kabarnya, investasi ini akan mencapai lebih dari 100 miliar. Dan menurut kabar yang terdengar, mereka sangat tertarik dengan produk kesehatan dan obat-obatan. Keluarga Han ini punya kekuatan apa di Jiangnan? Keluarga Han di Jiangnan setara dengan posisi keluarga Qin di Yunzu. Keluarga Han ini di seluruh negeri masuk 10 besar. Dan yang terpenting, kepala keluarga Han adalah Jenderal Han. Jenderal Han, pahlawan pendiri negara. Kau bilang hebat atau tidak? Karena persaingan sangat ketat. Apa pendapatmu? Tentu saja saya punya pendapat. Kamu bilang perusahaan kita telah merugi bertahun-tahun. Dan industri obat tradisional juga sangat kompetitif. Kita sebaiknya menyerah dari industri obat tradisional. Bersama keluarga Tang memasuki pasar produk kesehatan, mungkin bisa menemukan jalan keluar. Tapi perubahan mudah. Tapi bagaimana cara mendekati keluarga Han? Itu masalah besar. Ini tenang saja. Saya juga mendengar bahwa lelang keluarga Zhou, keluarga Han juga akan ikut serta. Dan menurut kabar yang saya dengar, Pak Han sangat menyukai kaligrafi dan lukisan. Ini adalah kesempatan besar kita. Ternyata saya tidak salah memilihmu. Akhir tahun nanti saya akan naikkan gajimu. Baik. Terima kasih, Liu Zong. Obat untuk segala penyakit. Bukankah kamu bilang meminta tolong padaku untuk sesuatu? Lukisan ini adalah karya asli Li Sisun. Saya ingin membawanya di lelang. Tapi saya tidak memenuhi syarat. Jadi saya ingin memohon padamu dengan nama keluarga Tang untuk memohon kualifikasi lelang. Keuntungannya dibagi 2. Ini masalah kecil saja. Kebetulan 2 hari lagi ada sebuah lelang besar. Nanti aku undang kamu untuk ikut. Tapi lukisan ini adalah yang beberapa waktu lalu aku selamatkan seorang dukun tua. Dia memberikannya padaku, menyerahkannya padaku. Nanti aku akan mengendarai mobil untuk menjemputmu, lalu kita pergi ke lelang. Terima kasih. Kalau begitu, apakah kamu berhutang budi padaku, Dokter Kecil Liu? Meskipun aku tidak berhutang budi padamu, aku juga akan melindungimu. Liu Feng, kau bilang kau sudah kaya sekali. Kenapa tidak membeli mobil? Biar aku menjadi supirmu. Kau tidak merasa malu? Tidak malu. Didampingi wanita cantik, kenikmatan hidup. Lelang sudah selesai. Kau temani aku membeli satu ya. Baik. Terima kasih.
Tunggu sebentar, kau boleh masuk, tapi dia tidak boleh. Kenapa? Dia bersamaku. Undangan ini adalah undangan pribadimu. Dia tidak punya undangan. Dia mewakili keluarga Tang kita hari ini untuk mengikuti lelang. Kalian bahkan tidak memberi muka pada keluarga Tang. Keluarga Tang bahkan tidak pantas untuk menjadi pengikut keluarga Zhou. Dia dan anjingnya tidak boleh masuk karena dia dan anjingnya tidak punya undangan. Obat mujarab. Dia dan anjingnya tidak boleh masuk karena dia dan anjingnya tidak punya undangan. Inilah keluarga Zhou kalian. Apakah ini cara menerima tamu? Hari ini dia tidak masuk. Jika keluarga Tang kami tidak ikut, ya sudah, tidak ikut juga tidak masalah. Keluarga Zhou kami juga tidak kekurangan. Satu orang dari keluarga kalian pun tak masalah. Nona Tang, lihat penampilanmu hari ini, cantik sekali. Bagaimana bisa bersama orang yang tidak berharga seperti itu? Sangat merendahkan. Aku sudah menyembuhkan penyakitmu. Tidak kusangka kau malah menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau bicara apa? Awasi dia untukku. Jangan sampai membiarkan dia masuk. Seekor anjing saja bisa masuk. Dia saja tidak boleh masuk. Kalian keterlaluan. Kalau begitu aku tidak akan masuk. Nanti kau jual lukisanku dengan harga yang bagus. Ia akan mengirimkan rahasia kecil dari lukisan ini ke ponselmu. Rahasia kecil dari lukisan ini. Nona Tang, Tuan Liu akan masuk bersama kami. Aku lihat siapa yang berani menghalangi. Si pecundang bau ini, kapan dia bisa berhubungan dengan keluarga Qin? Obat untuk semua penyakit. Si brengsek ini, kapan dia menempel pada keluarga Qin? Tuan muda, dia adalah orang dari keluarga Qin. Menyerahlah. Salah paham semua. Ini semua salah paham. Koleksi pertama keluar, mangkuk biru dan putih dari periode Song Selatan. 130 juta sekali. Selamat kepada Bapak yang telah berhasil mendapatkannya. Berikutnya adalah barang lelang. Lukisan karya Li Sixun dari dinasti Tang muncul. Akhirnya sampai juga, aku tidak sabar. Saya tawar 10 juta. Selamat datang. Saya, Xiang Ming, Presiden Asosiasi Barang Antik. Saya sudah memverifikasi lukisan ini. Nilainya paling banyak 150.000. Harga lelangnya 10 juta. Jelas ini penipuan. Saya menyarankan kalian semua, jangan sampai terjebak. Penjual antik hati ini menipu. Dia sendiri tidak bisa, tetapi tidak bisa melihat orang lain lebih baik. Jangan terburu-buru, saya akan menyelesaikannya. Karena ada keraguan. Mari kita panggil pihak yang menyediakan lukisan ini. Perwakilan keluarga Tang naik ke panggung untuk berbicara. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya katakan di atas panggung? Kalau begitu, biar saya yang menjadi perwakilan keluarga Tang. Orang ini adalah seorang penipu yang suka menipu. Kamu harus berhati-hati dalam memilih. Penyakit yang bisa menimpa segala hal, mengobati segala penyakit. Foto, orang ini memang seorang penipu yang lihai. Kamu harus benar-benar berhati-hati dalam memilih. Apa yang dikatakan ketua itu benar. Memang hanya 2 juta. Tapi, ketika aku menemukan lukisan ini, tolong berikan gambarnya pada saya. Silakan diperhatikan, semua. Apalagi yang bisa ditampilkan? Astaga, muncul capnya. Ini adalah karya asli. Lukisan ini bisa dijual seharga 30 juta. Seperti yang kalian lihat, lukisan ini berasal dari Kaisar Dinasti Tang, dan karya bersama Li Sixun. Maka muncullah cap. Kakak, silakan berhenti. Adik,
Silakan berhenti. Ada apa? Namaku Han Bing. Berani bertanya nama kakak, Liu Feng. Tuan Han, ada urusan apa? Melihat Tuan Liu yang memiliki kemampuan luar biasa, saya berharap Tuan Liu akan memberikan banyak perhatian di masa depan. Kemampuan luar biasa? Itu tidak benar. Saya hanya tahu sedikit saja. Tuan Han berasal dari luar daerah. Saya datang dari Jiangnan ke Yunzhou. Baru pertama kali datang, ikut lelang. Karena Tuan Han datang dari jauh. Bagaimana kalau malam ini kita makan bersama? Menguasai dunia dengan bangga, bergelimang dengan wanita cantik. Apakah kamu merasa hidup seperti itu? Bahagia? Bagi saya, itu tidak menyenangkan. Kenapa? Hidup kurang tantangan. Tidak ada kepuasan dalam menaklukkan. Debut langsung puncak, atau titik awal yang biasa. Kamu pilih yang mana? Saya pilih yang pertama. Karena yang terakhir, sudah pernah saya alami. Maksudnya jagung 100 penyakit. Debut langsung di puncak, dan titik awal yang biasa saja. Bagaimana pilihanmu? Saya memilih yang pertama. Karena yang terakhir, saya sudah mengalaminya. Pimpinan sekte di atas. Keluarga Han di Jiangnan, siap atas perintah. Kakak Han, apa maksudnya ini? Cepat, cepat bangkitlah. Pimpinan sekte, ada yang belum Anda ketahui. Kakek mendengar bahwa pimpinan sekte telah muncul kembali. Tidak tahu seberapa hebatnya. Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Baru-baru ini keluarga Han mengalami kejadian aneh. Kakek setiap kali melangkah keluar rumah, akan sakit kepala hebat. Tapi selama ia berada di dalam rumah, ia akan baik-baik saja. Telah banyak dokter yang datang, tidak ditemukan hasil apapun. Mohon kepada kepala sekte untuk menyelamatkan kakek. Kakek sepertinya terkena racun serangga. Begini saja, darahku adalah penangkal semua racun. Campurkan beberapa tetes ke sana. Berikan kepada Jenderal Han untuk diminum. Lihat efeknya. Terima kasih atas kebaikan Tuan Sekte. Keluarga Han tak akan pernah melupakan kebaikan ini. Saya akan segera kembali dan memberikan obat ini kepada ayah. Jika ada sesuatu terjadi, Paman Zhang bisa memanggil saya kembali. Obat ini dapat menyembuhkan semua penyakit. Ibu, saya pulang. Kenapa kau ada di sini? Tentu saja karena Bibi mengundangku. Beliau juga membuat banyak sekali hidangan yang kusuka. Silakan pergi. Rumahku tidak menyambutmu. Benar saja, pria kaya akan berubah menjadi jahat. Ku dengar dari Bibi, kamu memenangkan lotre dan sekarang tinggal di rumah mewah. Apa hubungannya denganmu? Liu Feng, maafkan aku. Tante juga tidak tahu tentang kita putus. Bagaimana kalau kita balikan? Jiang Rongrong, kamu ini orang seperti apa? Aku lebih tahu dari siapapun. Cepat pergi. Jangan menjijikkan aku. Liu Feng. Hao Wan itu pria begitu picik. Sudah bertahun-tahun tidak pernah menyentuhku. Masih belum diizinkan mencari orang lain. Apa kamu sudah bosan dengan Zhou Shao? Jadi, kamu bilang apa? Liu Feng sudah kembali. Keren. Ayo makan. Tante, terima kasih sudah bekerja keras. Ibu, dia tidak makan. Kami akan pergi keluar. Bibi, itu. Saya ada sedikit hal yang ingin saya minta tolong. Adik saya akan segera menikah. Mereka meminta mahar 300.000. Keluarga kami tidak punya. Bisakah Anda pinjamkan saya sedikit? Nanti saya akan menikah dengan Liu Feng. Aku tidak butuh mas kawin pun tidak apa-apa. Saat kau mengalami kesulitan, Rongrong sibuk mengurus semuanya. Bukankah kita akan segera menjadi keluarga? Kau punya kemampuan untuk membantunya. Baik, aku akan membawanya untuk mengambilnya. Tante, aku pergi dulu. Jangan berani berkeliling di depan ibuku. Aku akan cabut lidahmu langsung. Obat segala penyakit. Qin Mingyu, lepaskan aku. Wan Wan, aku selalu menyukaimu. Jangan selalu begitu tak berperasaan, ya, kamu terlalu menyakitkan hatiku. Qin Mingyu, lepaskan aku. Kamu benar-benar otak babi. Anjing saja kalau dipukul akan belajar. Tapi kamu, Qin si anak muda, bahkan tidak lebih baik dari anjing. Qin Shao,
Terhormat datang ke toko kami. Mohon maaf atas sambutan yang kurang. Harap Anda maklum, jangan jual mobil apapun kepada anak muda itu. Dia tidak pantas membeli mobil di dealer mobil di bawah naungan keluarga Kin. Usir dia. Toko ini berada di bawah naungan grup Kin. Perintah Tuan Muda Kin, kita tidak bisa tidak menjalankannya. Saya sarankan Anda membeli mobil di tempat lain. Maafkan saya. Kalian ini termasuk tindakan diskriminasi penjualan. Sudah memikirkan konsekuensinya? Memangnya kenapa kalau mendiskriminasi kamu? Saya membuka usaha ini. Mau menjual kepada siapa saja, terserah saya. Kau gigit aku? Silakan laporkan saja. Lihat saja seberapa besar pengaruhmu. Berani menantang keluarga Kin. Tapi hari ini aku tetap akan membelinya. Boleh. Tapi kau harus membayar 10 kali lipat harganya. Lagi pula kau hanya menjual sebuah lukisan. Ingin menjadi orang kaya raya. Bukankah dia hanya pengemis? Tidak masalah. 20 kali lipat harganya pun tidak apa-apa. Kartu hitam bank mana ini? Kenapa tidak ada logo banknya? Logo grup perusahaan Kin kita. Jangan sampai ditipu oleh bocah itu. Dia anak miskin. Dari mana dia dapat 7.500.000? Ini pasti palsu. Cobalah kau gunakan. Jika tidak ada uang, segera laporkan ke polisi. Tuan Kin, kartu ini asli. 7.500.000 sudah masuk ke rekening. Bagaimana kau bisa punya kartu ini? Aku menyelamatkan buyutmu. Paman Kin memberikannya padaku. Tapi kalau dipikir-pikir, begitulah caramu memperlakukan orang yang berjasa pada keluarga Kin. Kau bahkan mengabaikan kata-kata. Kau beruntung hari ini, tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung ini lagi. Tang Wan, kamu dan seluruh keluarga Tang kalian akan jadi milikku cepat atau lambat. Bahu hilangkan segala penyakit. Itu Liu Feng. Bukankah dia bilang sudah sembuh? Kenapa masih tidak berhasil? Liu Feng ini berani menipuku. Aku pasti akan membuatnya punah. Tuan Zhou, untuk menghadapi Liu Feng, kita butuh alat tawar-menawar. Alat tawar-menawar? Katakan, apa rencanamu? Tuan Zhou, saya tahu kelemahan dia. Gadis itu, Tang Wan, itu milik keluarga Qin. Saya tidak bisa bergerak sekarang. Bukan Tang Wan, itu Lin Yomei. Lin Yomei. Saya punya cara. Tipu dia untuk keluar. Dia paling dengar kata saya. Kamu benar-benar sayangku. Kamu luar biasa. Obat untuk segala penyakit. Saya sudah bawa orangnya. Tadi sangka ibu si tukang selingkuh ini. Masih terlihat menarik meskipun sudah sepuh. Kalian mau uang? Keluarga kami benar-benar tidak punya banyak uang. Anakku hanya membeli tiket lotre dan menang hadiah. Seandainya saja anakmu yang brengsek itu tidak menyinggung keluarga Zhou, bagaimana kau bisa sampai seperti ini? Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Hari ini adalah hari pemusnahan keluargamu. Kau hanya berharap anakku menikahimu. Untungnya dia tidak menikahimu. Kalau tidak, dia akan menikahi bencana. Berani sekali kau bicara lagi, akan kupukul kau sampai mati. Anak saya akan menelepon polisi. Dia akan menangkap kalian semua. Wanita tua, mulutmu cukup keras, cukup. Cepat selesaikan urusan yang penting. Wanita tua, kamu tahu apa yang telah dilakukan anakmu? Dia sudah melakukan apa saja. Dia menggunakan jarum beracun, dan juga menipu saya, melelang rumah saya, dan juga mengacaukannya. Hutang ini akan kuperhitungkan denganmu. Anakku tidak akan melakukan hal buruk. Kalian semua orang jahat, tidak akan ada akhir yang baik. Orang tua brengsek, berani bicara lagi satu kata pun, aku akan menamparmu sampai mati. Minggir, tua bangka. Dia sudah mati dipukul. Bagaimana aku bisa mengancam anak itu?
Obat mujarab segala penyakit. Ini bagus. Kita beli ini saja. Saya bilang, Nona Tang, bagaimana kalau kita makan dulu? Baru sebentar, kamu sudah lelah? Tapi belanjaannya sudah hampir selesai. Ayo, kita makan. Oke, saya yang nyetir. Apakah saya terlihat bagus hari ini? Terlihat bagus. Seberapa bagus? Sangat bagus sampai saya langsung terpikirkan nama anak kita, kamu. Halo, siapa ini? Tuan Liu. Kehidupanmu tampak baik-baik saja. Apakah kamu sedang berkencan dengan wanita cantik? Jangan bertele-tele, langsung saja katakan. Aku beri waktu 30 menit. Segera datang ke pabrik yang sudah ditinggalkan. Jika terlambat, kau tidak akan pernah bertemu ibumu lagi. Tante diculik. Kita harus segera melapor ke polisi. Jangan melapor ke polisi dulu. Kau tetap di sini. Di sana lebih berbahaya. Aku pergi dulu. Tidak bisa. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi sendirian? Bagaimana jika terjadi bahaya? Tidak ada yang menjagamu. Bibi sangat baik padaku. Aku juga akan menyelamatkannya. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah, ayo cepat pergi. Tak kusangka kamu cukup tepat waktu. Kalau kamu terlambat beberapa menit lagi, ibu kamu sudah dibunuh. Liu Feng, hari ini kamu juga begitu. Kamu sama rendahnya seperti ibumu. Kalau tidak, aku bisa memberi keringanan dan membiarkan kamu hidup. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kau mati. Obat segala penyakit. Kau sendiri yang akan memohon ampun sambil berlutut, atau akan kami jatuhkan sampai kau tak berdaya. Setelah kami siksa sampai cukup, lalu akan kami buang ke dalam lubang. Aku memilih semuanya harus mati. Bunuh dia untukku. Jangan bergerak. Jika kamu bergerak lagi, aku akan tembak kamu mati. Punya senjata? Lalu apa, Liu Feng? Jika kamu tidak segera berlutut, aku akan mencekiknya. Ada 8 peluru di sini. Hitung sendiri. Cukup untuk berapa kali tembakan. Aku tidak percaya kamu bisa lebih cepat dari peluru. Saya salah. Ampuni saya. Saya tidak akan lagi mengikuti Bos Zhou. Saya akan mengikuti Anda mulai sekarang. Saya salah. Saya ampuni kamu. Dia, kamu urus sendiri. Mengerti? Karena kita pernah saling mencintai. Tolong kasihanilah aku, ya. Aku janji mulai sekarang, tidak akan mengganggu kalian lagi. Semua karena kamu, anak brengsek yang suka bermain-main dengan perempuan. Matilah kamu. Aku sudah menyelesaikan urusannya. Bisakah kamu memberi sedikit jalan hidup? Aku hanya menjalankan perintah. Kalau begitu, kerja keras sedikit, bersihkan medan pertempuran. Kembali dan beritahu Zhou Guanzhong, aku akan membuat dia hidup lebih menderita daripada mati, menyembuhkan segala penyakit. Liu Feng, jangan khawatir. Operasi yang diatur langsung oleh Direktur Shen. Tante pasti akan baik-baik saja. Sebenarnya sangat sederhana. Keluarga Zhou menculik ibuku. Aku bertarung dengan mereka. Aku membuat mereka semua lumpuh. Ibuku telah diselamatkan. Akhirnya kau melihat seperti ini. Mendengar penjelasanmu, rasanya aku tidak mengerti apapun. Bisakah kau, Direktur Liu, ibumu sudah terbebas dari bahaya. Istirahat beberapa minggu saja akan baik-baik saja. Terima kasih. Sama-sama. Rektor. Kapan kamu jadi rektor? Rektor Shen memaksa saya untuk diterima menjadi rektor kehormatan, sekaligus eksekutif, ahli tamu. Tapi hanya sesekali merawat beberapa pasien yang lebih sulit, jadi saya setuju. Begitu. Terima kasih hari ini telah menemani saya menyelamatkan ibu saya.
Kamu pasti sudah lelah, cepat pulang dan istirahatlah. Saya akan menemani di tempat tidur. Tidak apa-apa, saya tidak capek. Saya juga akan pergi melihat bibi, menyembuhkan berbagai penyakit. Sudah sampai, pulangkan dan istirahat dengan baik. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Apakah kau sekarang mau kembali ke rumah sakit untuk menemani? Aku harus mengurus sesuatu. Apakah kau akan pergi ke keluarga Zhou? Dendam hari ini harus dibalas hari ini juga. Aku bahkan tidak bisa menunggu sampai besok. Tapi, keluarga Zhou memiliki pengaruh yang sangat besar di Yunzhu. Mereka berani menculik bibi secara langsung. Benar-benar semena-mena. Tidak. Kau salah. Cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan ini adalah dengan benar-benar menghajar mereka sampai babak belur, agar mereka tidak bisa lagi menyusahkan orang lain. Tapi, keluarga Zhou sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di Yunzhu memiliki dasar yang kuat, baik itu hubungan, kekuasaan maupun kekayaan. Semuanya jauh melebihi kita. Seperti ini. Kau jangan terburu-buru dulu. Aku akan pulang dan bertanya pada ayah, meminta bantuan paman Qin untuk menengahi. Dengan campur tangan keluarga Qin, mungkin bisa membuat keluarga Zhou berdamai. Kau salah lagi. Sekarang bukan hari Minggu. Aku tidak ingin berdamai, tapi aku tidak ingin. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak bertindak gegabah. Aku sangat yakin bisa membuat keluarga Zhou luluh. Baiklah. Jika begitu, aku akan menemanimu ke sana. Nona Tang, tidak perlu repot-repot seperti itu. Ini bukan sekadar berkunjung. Anak perempuan sebaiknya tidak melihat adegan kekerasan seperti itu. Apakah kamu akan membiarkan temanmu masuk ke sarang harimau dan hanya diam saja? Tidak. Itu sudah cukup, sudah cukup. Mengobati berbagai penyakit. Terima kasih atas niat baikmu, Nona Tang. Tapi saya tidak terburu-buru mengambil keputusan. Saya sangat yakin bisa membuat keluarga Zhou mundur. Baiklah, kalau begitu saya akan menemanimu ke sana. Nona Tang, tidak perlu repot-repot, kan? Ini bukan kunjungan biasa. Cewek jangan lihat adegan perkelahian dan pembunuhan. Jika kau ada di posisiku, apa kau akan membiarkan temanmu sendirian masuk ke sarang harimau tanpa melakukan apapun? Tidak akan. Kalau begitu, ayo mulai mengemudi. Seperti biasa, tunggu aku di dalam mobil. Aku akan keluar sebentar lagi. Kamu itu sampah. Sudah berhari-hari, tidak ada kabar sama sekali. Pergi sana. Bukan itu, bagaimana kamu bisa masuk? Diam di situ. Kau kura-kura pengecut, tidak berani pergi ke pabrik. Lari ke sini untuk mencari mati. Ai. Aku akan mematahkan kakimu. Hahaha, mematahkan kakiku. Kau kura-kura bertopi hijau. Aku bilang padamu, ibumu itu perempuan tua. Hari ini dia pasti mati. Berani menyerang keluarga Zhou kita. Hari ini aku akan pastikan kamu tak keluar hidup-hidup. Biar keluarga Liu kalian pun putus keturunan. Ayo semuanya serbu. Jangan mendekat, penyakit yang tak bisa disembuhkan. Jangan mendekat, ku bilang padamu. Ini rumah keluarga Zhou, bukan tempat yang kau bisa datang sesuka hati dan pergi sesuka hati. Berani kau sentuh satu jariku pun, akan kupastikan kau tak bisa keluar dari gerbang ini. Sebelum mencapai tujuanku, aku tak berniat pergi. Kamu bilang, aku harus membuat kaki kiri atau kaki kananmu lebih dulu tak berfungsi. Kamu berani? Kamu berani? Ah. Sudahlah, ku biarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Kalau kamu masih ingin bermain, aku akan ikut main sampai selesai. Berhenti. Liu Feng. Kau memang punya kemampuan, tapi kesalahanmu adalah memilih keluarga Zhou kami. Bisa mati di tangan keluarga Zhou kami, di tangan petarung terkuat kami. Seharusnya menjadi kehormatan bagimu. Hahaha. Kepala keluarga Zhou, lihat cincin di tanganku ini. Apakah kamu masih ingin menyerangku? Tak disangka. Ternyata kamu adalah pemimpin gerbang tersembunyi. Gerbang tersembunyi yang sudah lama merana itu, apa sih artinya? Di mata keluarga Zhou kami, hanya seperti semut di atas lantai. Hahaha. Karena keluarga Zhou Anda memilih untuk mengkhianati gerbang tersembunyi. Hari ini saya kebetulan membersihkan portal ini. Hanya takut, hari ini yang dibersihkan hanya Anda seorang saja. Ayo, bawa Nona Tang ke sini. Ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Liu Feng, maafkan aku, tidak salahkan kamu. Zhou Tingfeng,
Hari ini aku mengaku kalah. Katakan, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu mati. Pukuli aku. Jika dia berani melawan, hanya bisa membuat Nona Tang menderita. Obat untuk segala penyakit. Jangan. Jangan pukul sampai mati. Jangan pukul lagi. Liu Feng. Tuan Liu. Saya menerima laporan. Ada orang yang masuk ke rumah pribadi secara paksa. Polisi berhak untuk menangkap seseorang. Kepala Polisi Han datang tepat pada waktunya. Kepala Polisi Han, tolong sampaikan salam saya kepada Jenderal Han. Jenderal Han sudah sepuh, seharusnya dia tetap tinggal di Jiangnan. Jaga kesehatan. Terima kasih. Tuan, silakan masuk ke dalam mobil. Ini adalah kakek saya, kepala keluarga Han dari Jiangnan. Yang menyelamatkan Anda di rumah keluarga Zhou sebelumnya adalah sepupu perempuan saya, ketua sekte. Jika sepupu perempuan saya tidak datang tepat waktu, Anda bisa saja menderita. Ketua sekte, Anda tidak tahu, Tiongkok memiliki 10 jenderal. Jenderal Han Tiejun, Han Jenderal, adalah salah satunya. Menahan semua penyakit. Katakan padamu untuk ikut saya ke selatan untuk berkembang. Kamu bilang kamu menghitung. Pemimpin akan muncul di sini. Menunggu di sini selama 15 tahun. Untung saja. Akhirnya sampai juga. Terima kasih atas bantuan Jenderal Han. Terlihatnya, tubuh Jenderal Han sudah sehat kembali ya. Terima kasih atas bantuan pemimpin sekutu. Tubuh tua ini akhirnya pulih sepenuhnya. Para murid gerbang gaib sedang bergegas dari berbagai tempat menuju Yunsu. Tidak lama lagi akan tiba. Pemimpin akan menghidupkan kembali gerbang Senyin. Gerbang Senyin, jika tidak kembali, biarlah. Jika kembali, akan meraih kejayaan di Tiongkok. Ini sudah takdir. Paman Zhang, hari ini saya baru keluar. Ingin pulang sebentar, memberi kabar ke ibu. Han Bing, berikan ponselmu padaku. Baik. Ketua sebenarnya. Obat mujarab. Han Bing pergi ke Hotel Marlon. Cepat, pastikan sampai sebelum pukul 12. Baiklah, Tuan Sekte. Aduh, Tuan Sekte. Sekarang jam 9, jam sibuk. Kunci motornya sudah dibawa. Oh, sudah, berikan padaku. Tuan Sekte, hati-hati ya. Segala penyakit sembuh dengan uang. Upacara hampir dimulai. Kenapa mukamu cemberut begitu? Apakah kamu sedih karena menikahiku? Jangan sentuh aku. HMPH, tenang saja. Aku tidak tertarik padamu. Aku menikahimu sepenuhnya untuk menyebalkan Liu Feng, anjing itu. Asalkan kamu mau menikah denganku, ayahmu tidak akan terkena masalah. Keluarga Tang kalian juga bisa sukses besar. Hahaha, sudah cukup. Pernikahan juga sudah mau dimulai. Orang-orang terkenal yang hadir hari ini. Apa gunanya kamu cemberut begitu? Jika aku gagal, kau akan menyesal. Waktunya pergi. Wan, sejak pertama kali kita bertemu, aku telah jatuh cinta padamu. Maukah kau menikah denganku? Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Maukah kamu menikah denganku? Obat untuk segala penyakit. Aku tidak bisa menikah dengannya. Kejar dia untukku. Bos P, jangan parkir di sini. Apa profesimu? Orang-orang sudah lari, kejar dia. Kamu mau bawa aku kemana? Pulang. Kenapa harus seperti ini? Karena kamu adalah wanitaku. Kamu tahu apa arti ini? Ini berarti awal yang baru. Hehe. Kamu bilang kamu. Ayah, aku tahu kamu yang paling sayang padaku. Hari ini aku bawa banyak hadiah. Lihatlah, apakah kamu suka? Cocok. Kamu datang untuk apa? Pergi.
Pergi? Iya, kamu. Akibatnya, keluarga Tang saya hampir hancur. Kamu bahkan berani datang menemuiku. Obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Tuan Tang, tidak perlu khawatir. Balas dendam dari keluarga Zhou. Selama saya ada, keluarga Zhou tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mulai hari ini, Tang Wan akan menjabat manajer umum dari Jiangnan Pharmaceutical. Keamanan pribadi Tang Wan akan saya jaga dengan ketat. Tuan Tang tidak perlu khawatir. Jiangnan Pharmaceutical sudah dalam keadaan berbahaya. Sekarang Anda membuat Waner menjadi manajer umum. Bukankah ini akan membahayakan dia? Jiangnan Pharmaceutical sudah diinvestasi oleh keluarga Han dari Jiangnan. Tang Wan bahkan menjabat sebagai general manager. Dengan aku di sini, keluarga Tang di Yunzhou tidak akan ada lagi ancaman. Li Feng, apa yang kau katakan? Perkara sebesar ini, kenapa tidak kau diskusikan denganku? Tidak perlu dibicarakan lagi. Saya kan tidak paham bisnis. Semua masih tergantung pada Nona Tang. Sudahlah, saya sudah tua. Kedepannya, kalian anak muda yang harus menghadapinya sendiri. Terima kasih, Pak. Oh, Pak Liu. Ayo duduk-duduk. Bagaimana? Aku bahkan tidak minum air. Begitu takut bertemu denganku. Tuan Tang beberapa hari ini, apakah sedang berselisih paham dengan Anda? Tuan Pan, mengapa Anda mengatakan itu? Aku melihat Tuan Tang beberapa hari ini, sedih. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke kantornya. Saya melihat di dindingnya penuh dengan anak panah dart, dan di tengahnya ada foto wajahmu yang besar, obat segala penyakit. Saya membiarkannya tinggal di keluarga Tang. Sebenarnya saya berpikir bahwa ayah dan anak itu, semoga kita bisa berkumpul dengan baik. Akibatnya niat baik malah menjadi buruk. Sampai sekarang dia tidak menghiraukan saya. Dia sekarang di mana? Oh, hari ini sepertinya dia janjian makan malam dengan klien di restoran Nalan. Terima kasih. Oh iya. Sekarang pabrik farmasi sepenuhnya di bawah tanggung jawab Tuan Tang. Kau harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh kau lakukan. Bersikaplah sewajarnya, mengerti? Ya. Saya akan sepenuhnya mengikuti perintah Nona Tang mulai sekarang. Saya akan sepenuhnya mengikuti perintah Nona Tang. Tuan Hu, bagaimana dengan alat-alat medis milik Tianyun Group kita? Baik dari segi skala produksi, kualitas produk, maupun reputasi produk kami. Baik di Yunzhou maupun di seluruh negeri, kami adalah yang terbaik. Bagaimana jika kita bekerja sama? Saya bisa menjamin kepada Tuan Hu, sebagai prioritas utama, mengurangi biaya pembelian Anda, mencapai saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nona Tang, senang bertemu dengan Anda. Kita tidak perlu terlalu tegang. Terlihat terlalu formal, ya? Ayo minum sesuatu. Kita bisa ngobrol sambil minum. Untuk kita, kerjasama yang saling menguntungkan yang akan kita capai. Cheer! Mengobati segala penyakit. Liu Feng, kenapa kamu datang? Kamu siapa? Ada masalah ya? Langsung berebut gelas. Minuman ini tidak boleh diminum karena ada obat di dalamnya. Kamu keluar dari mana sih? Kamu gila ya? Kamu lihat dengan mata yang mana? Saya memasukkan obat ke dalam gelas. Pak Hu, jangan marah dulu. Dia cuma bercanda. Saya tidak bercanda. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dia menaruh obat ke dalam minuman ini. Kamu pelakor ya? Jangan berbicara sembarangan di sini. Hati-hati, saya akan cari orang untuk bunuh kamu. Pak Hu, jangan marah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Coba jelaskan, kenapa kamu mencari saya? Aku mengajakmu kencan. Kenapa kau sembrono sekali? Kau tahu dia siapa? Dia adalah CEO dari grup Hu, bukan preman kecil dari bar itu. Tidak mungkin dia memberi saya obat bius. Karena kau bilang kau tidak memberi obat bius, maka minumlah ini. Liang Feng, berhenti, jangan bertindak ceroboh lagi. Kamu, yang bernama Liu, tunggu saja, aku tidak akan memaafkanmu. Nona Tang, sepertinya kerjasama kita gagal. Dan semua akibat dari ini adalah ulah bajingan ini. Liu Feng, kenapa kau melakukan ini padaku? Obat mujarab, kau tahu bisnis ini, betapa pentingnya bagiku. Kau tahu berapa banyak usaha yang telah kucurahkan untuk bisnis ini. Karena ulahmu, semua sia-sia. Aku tidak bohong padamu. Dalam beberapa menit, efek obat itu akan mulai terasa. Apakah kamu merasa lebih baik? Tapi itu tetap tidak bisa dimaafkan.
Orang itu, dia sama sekali tidak ingin berbisnis denganmu. Dia hanya ingin mencelakakanmu. Jangan khawatir, aku akan memberimu kompensasi, sebuah bisnis yang lebih besar. Itu tetap tidak bisa membuatku memaafkanmu. Kau telah merusak kehormatanku dan meninggalkanku di keluarga Tang. Kau jahat. Baiklah, semua salahku. Aku seharusnya tidak membuat masalah di pernikahanmu, dan seharusnya juga tidak memberikan seluruh Jiangnan Pharmaceutical kepada keluargamu, keluarga Tang, dan seharusnya juga tidak menghalangimu dalam berbisnis. Semua salahku. Maafkan aku, ya. Sedang apa? Obat segala penyakit. Sedang apa? Aku sedikit kepanasan. Aku ingin. Ini kan inisiatifmu sendiri. Sekarang percaya kan? Kau waktu itu bilang, aku adalah wanitamu. Apakah itu benar? Iya, itu benar. Lalu, hubungan kita sekarang apa? Hubungan pacaran. Kamu ngomong sembarangan. Kapan aku setuju untuk jadi pacarmu? Sekarang begini, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Ini bukan urusanmu. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa? Semua salahku. Tidak salah kamu. Tenang saja, tidak ada yang melihat. Malam ini bagaimana kalau kita pulang ke rumahku dulu? Wan. Obat mujarab segala penyakit. Tuan Liu, aku sudah sangat sengsara. Tolong lepaskan aku. Jangan bunuh aku, bolehkah? Silakan duduk. Kamu bukan datang untuk membunuhku, kan? Kalau aku ingin membunuhmu, kamu sudah mati sejak lama. Aku cuma ingin tanya padamu, bagaimana cara merebut kembali kekuasaan dunia bawah dari tangan keluarga Zhou. Aku baru saja mendengar tentang itu. Tentang keluarga Zhou ini, memulai perang dengan keluarga Qin dan keluarga Tang, masih ingin menggunakan kekuatan dunia bawah tanah untuk menghadapi Anda. Ini terlalu merepotkan. Namun, yang saya tahu saat ini, ada satu orang yang menguasai dunia bawah tanah, Zhou Lingfei. Tapi apa hubungannya dia dengan keluarga Zhou? Saya juga tidak terlalu jelas. Itu tidak masalah. Tunggu sampai saya duduk kembali di posisi kepala dunia bawah. Itulah. Mengerti. Saya sudah bergaul seumur hidup tapi tidak paham diri saya sendiri. Ikut dengan keluarga Zhou, bahkan tidak ada batasan sama sekali. Setelah ini, aku akan ikut dengan Liu Lauda, mengikuti Anda. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Mari kita pergi. Berhenti. Obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Siapa kamu? Temannya. Jangan, saudara-saudara, bisakah kau ceritakan, siapa yang menyuruhmu membunuhku? Lagi pula, kau sudah akan mati. Mengatakannya padamu juga tidak apa-apa. Keluarga Su. Sial, terakhir kali aku di tempat hiburan Tianma, mereka sudah aku rampas 100 juta. Mereka bahkan tidak berani bersuara. Sekarang aku sedang jatuh, mereka berani mempermainkanku. Sekumpulan anak anjing ini. Sudahlah. Kau sudah tahu jawabannya. Tenanglah. Pergilah. Kakak, teman ini. Kau sangat tidak beruntung. Dia pergi. Kau adalah yang kedua. Tunggu. Berapa banyak uang yang diberikan keluarga Su kepadamu? Bagaimana? Datang ke sini untuk menanyakan harga pasar. 500.000 per kepala. Saya hanya bernilai 500.000. Hei, saudara, saya beri kamu 1.500.000. Kamu bantu saya bunuh 2 cucu keluarga Su. Bagaimana kalau begitu? Saya akan bayar kalian. Itu akan merusak aturan saya. Maksudnya, 1.500.000.000 rupiah kamu tidak mau. Kamu ingin mendapatkan 500 juta rupiah. Ya haha. Tidak bisa. Jika melanggar aturan saya, maka akan dinaikkan harganya. Hei saudara, kau harusnya bilang lebih awal. Begitu, 2 juta, bagaimana? 2 juta. 3 juta. Oke, tidak masalah. Saya akan transfer ke Anda segera. Obat untuk segala penyakit. Sister Fei, ini adalah bos saya, Liu Feng. Saya ingin bertanya,
tentang pengendalian dunia bawah tanah Yunsu. Tidak tahu. Kamu keluar dulu, saya akan berbicara pelan-pelan dengan Kak Fei. Oh hahaha. Liu Feng, sudah lama tidak bertemu. Kak Fei, bagaimana beberapa tahun terakhir ini? Cukup baik. Kalau bukan karena kamu waktu itu, aku hampir saja mati kelaparan. Sekarang, terpaksa. Sister Fei, kamu dan keluarga Zhou, aku adalah milikmu. Apa? Aku takut. Takut adik Waner marah. Kakak Fei, kau tahu, kau adalah orang pertama yang kusayangi. Kau dan Waner berbeda. Kakak harus di atas. Menyembuhkan semua penyakit. Ketua Sekte, aku sangat merindukanmu. Kak Han, jangan panggil aku pemimpin sekte, panggil aku Liu Feng saja. Oh iya, sudah selesai urusannya, tentu saja sudah selesai. Begini, aku beritahu kau ya, keluarga Zhou begitu mendengar ingin bekerja sama denganku. Mereka setiap hari mentraktirku makan. Lihat, otot perutku sampai hilang karena makan terus. Dan kakek saya, setiap hari berdebat dengan Paman Zhang ingin bermain catur. Sungguh membuat saya tertekan. Bagus sekali, maafkan saya. Pasti lapar, kan? Makan dulu. Sudah lama saya ingin makan di warung sate ini. Harus ada rasa dari keluarga mereka. Kamu seorang tuan muda, ternyata juga suka makan makanan pinggir jalan. Kenapa nggak ke restoran mewah saja? Tuan muda juga manusia. Sebagai manusia, harus merasakan kehidupan duniawi. Bukankah begitu? Hei, saudara. Aku lihat kamu kelihatan sangat lelah. Apakah akhir-akhir ini semuanya tidak berjalan lancar? Obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Apakah akhir-akhir ini semuanya tidak berjalan lancar? Memang akhir-akhir ini ada beberapa masalah. Tapi, kontrol bawah tanah keluarga Zhou sudah kami kuasai. Aku khawatir keluarga Zhou akan mengadakan acara besar. Selain itu, keluarga Tang dan keluarga Qin kali ini benar-benar ditekan oleh keluarga Zhou. Sejujurnya, aku merasa sedikit bersalah. Jadi aku memutuskan untuk memberikan investasi 100 miliar keluarga Han kepada keluarga Qin. Biarkan keluarga Zhou terjatuh besar di pertemuan pedagang. Adapun keluarga Tang, nanti saya akan memberikan sumber daya lainnya. Sial. Kenapa keluarga Qin dan keluarga Tang semuanya ada? Saya tidak ada. Kamu tidak adil. Laki-laki sejati. Kenapa manjanya seperti seorang gadis? Aduh, Kak Han. Antara kau dan aku sebagai saudara, kau menginginkan apa? Selama gerbang sembunyi kita punya, ambil saja langsung. Kita tidak perlu mengucapkan terima kasih. Tenanglah, pimpinan sekte. Saya, Han Bing, adalah tangan kanan dan kiri Anda. Yunsu kecil ini akan saya kuasai sepenuhnya. Silakan makan. Mengobati semua penyakit. Lumayan juga ya. Kau lihat apa? Tidak melihat apa-apa. Aku bicara padamu, kau malah tidak menoleh. Apa kau meremehkanku? Kau ini mencari masalah? Iya, kami sedang makan di sini. Ganggu apa urusanmu? Hahaha, minggir. Lepaskan jarimu. Aku tidak hanya tidak akan melepaskannya, aku bahkan akan mencolekmu. Kau mau apa padaku? Hahaha. Aku orangnya Li Wan. Suruh bos datang dan bunuh kamu. Ngapain ribut? Kakak, saya Liu Laoda. Saya sedang makan di sini. Ah, semuanya salah saya. Saya tidak mengawasi dengan baik. Ngapain berdiri di situ, berlutut? Dulu kamu tidak bisa mengelola yang di bawah. Sekarang yang di bawah juga tidak bisa kamu kelola. Ternyata, posisi kedua yang diberikan oleh Kak Fei, kamu juga tidak bisa jalankan. Ya sudah, tidak apa-apa. Lihatlah, karena Kak Fei, aku akan maafkan sekali ini. Terima kasih, Kak Liu.
Ingat baik-baik, ini adalah Kak Liu. Nanti kalau kamu bertemu, menunduklah. Kalau kau tak mau hidup, aku masih mau hidup. Obat segala penyakit. Ketua sekte, kakak Fei dan keluarga Zhou itu. Dia adalah kakak Feiku, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Aku melihatnya di sofa tadi pagi. Seharusnya itu adalah barang-barang yang dia tinggalkan. Saya sudah memeriksanya, isi di dalamnya cukup untuk menghancurkan keluarga Zhou. Sofa. Sejauh itu, ya. Jika Zhou Tingfeng tahu bahwa keluarganya yang mengirimnya ke jalan itu, bagaimana rasanya? Jangan pedulikan perasaannya, karena kakak Fei meninggalkan dokumen ini untukku, untuk menjatuhkan Zhou Tingfeng. Apapun alasannya, kita harus menggunakannya. Hubungi polisi yang bisa dipercaya. Mari kita bertemu dan membicarakan bagaimana cara kerjanya. Han Wei bisa. Dia sepupuku, terakhir kali di rumah keluarga Zhou, dan kau bisa keluar dari sana. Semuanya berkat bantuannya. Kau bisa menghubunginya. Sebenarnya, ketua sekte, para ahli dari gerbang penghilang diri sangat banyak. Kenapa kamu tidak mencari mereka bersama kakekku? Hancurkan keluarga Zhou. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Kamu tidak merasa menonton semut menginjak gajah itu menarik? Sangat menarik, bukan? Obat untuk semua penyakit. Adik, besok adalah perayaan ulang tahun ke-10 Kamar Dagang Qin. Keluarga Zhou pasti akan melakukan aksi besar-besaran. Ini adalah kesempatan emas kita. Ini adalah kesempatan untuk serangan mematikan yang sempurna. Kau sebagai polisi seharusnya tidak masalah, kan? Nanti saya akan pergi menemui kepala yang 70. Besok kita akan menangkap mereka semua. Zhou Tingfeng itu seperti belalang musim gugur. Tidak akan bertahan lama. Tapi tadi saya lihat berita. Zhou Tingfeng dan keluarga Han sudah mencapai kesepakatan awal. Rencana investasi senilai miliaran dari keluarga Han juga sudah hampir dipastikan dengan keluarga Zhou. Jika benar seperti ini, aku khawatir ini akan mempengaruhi kita dalam mengambil tindakan terhadap keluarga Zhou. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Kakek sudah menyerahkan rencana investasi miliaran dan memberikan aku kewenangan penuh untuk bertanggung jawab. Keluarga Zhou kali ini benar-benar hancur. Baiklah, kita masing-masing mengerjakan urusan masing-masing. Besok berangkat tepat waktu. Kita berikan kejutan besar kepada keluarga Zhou. Paman Yang. Kali ini kita pasti bisa mengalahkan Zhou Tingfeng. Tolong bantu saya. Keluarkan surat perintah penangkapan ini. Han kecil. Kamu kira dengan mengumpulkan bukti kejahatan keluarga Zhou, kamu bisa menjatuhkan Zhou Tingfeng? Jika kamu berpikir begitu, kamu terlalu naif. Semuanya bisa diselesaikan. Keluarga Zhou sudah lama menguasai dunia ini. Tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga hubungan jaringan Zhang Tingfeng. Sangat rumit. Jika kita sedikit ceroboh, kita bisa kalah total. Meskipun ada dukungan dari Jenderal Han, namun Jiangnan dan Yunzu terpisah ribuan mil. Sangat jauh untuk bisa mengendalikan Pak Yang sejak saya bergabung dengan kepolisian. Saya pasti akan berjuang melawan kejahatan di dunia ini. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanannya, tapi selalu ada orang yang akan melakukannya. Saya bersedia menjadi salah satunya. Meskipun saya tidak punya keluarga Han di belakang saya tetap akan melakukannya. Kau ini sama persis seperti ayahmu dulu. Benar-benar sama. Sekarang puas? Saya pasti tidak akan mengecewakan. Tunggu. Xiao Han, ingat. Di belakangmu ada aku. Di belakangku ada negara. Obat untuk segala penyakit. Nona Fei, besok seluruh Yunzu akan berubah. Klub kuda terbang akan tamat. Namun, aku sudah menyiapkan jalan keluar untukmu. Oh, sayangku, mereka pasti sudah mempertimbangkan jalan keluar untukku. Kalau begitu, aku akan mendengarkan dengan seksama. Aku tidak ingin menerima masalah keluarga Zhou itu. Fei Jie, kamu adalah orang keluarga Zhou. Jika bukan kamu, siapa lagi? Dan aku tahu, kamu pasti tidak akan mengecewakanku. Benar kan, Jie Fei? Aku sudah membuatmu puas. Kalau begitu, kamu juga
harus membuatku puas sedikit. Aku akan berusaha. Baiklah. Kalau begitu, biarkan aku melihat kesungguhanmu. Tuan Qin, kami datang. Apa yang kamu katakan masih bisa dilakukan? Saya dengar keluarga Han dari Jiangnan akan mengumumkan kerjasama resmi dengan keluarga Zhou hari ini. Tenang saja, nanti akan ada kejutan untuk mereka. Obat untuk semua penyakit. Oh, bagaimana kau bisa masuk di acara sepenting ini? Satpamnya tidak mengawasimu. Kau, orang miskin seperti ini, bisa masuk. Apa kau tidak tahu keluarga Zhou ingin mengurusmu? Kau masih berani datang dan menjebak diri sendiri. Kau benar-benar ingin mati ya? Kak Qin, aku benar-benar mengagumimu. Anak muda bermarga Liu itu telah menempatkan keluarga Qin kalian dalam situasi yang tak dapat dipulihkan. Kau masih bisa membawanya masuk. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehancuran keluarga Qin kalian. Zhao Tingfeng, jangan terlalu gembira. Siapa yang menang dan kalah, itu belum tentu. Hahaha. Qin Haixiang, apakah kamu merasa masih ada kesempatan untuk langsung membalikkan keadaan? Hari ini kami mengumumkan kerjasama dengan keluarga Han dari Jiangnan. Kekuatan keseluruhan akan langsung berlipat ganda. Sekarang sudah tidak bisa menahan lagi. Lalu apa yang akan kau gunakan untuk melawan saya? Anak muda bernama Liu itu memang memiliki kungfu yang bagus. Tapi ini adalah zaman ekonomi dan koneksi, bukan dengan kekuatan tinju dan kaki. Semua bisa diselesaikan. Aku bisa memberitahumu. Nanti aku akan mengambil nyawanya. Aku akan membuat semua orang tahu. Akibat mengkhianati keluarga Zhou kami, hanya ada satu jalan mati. Obat untuk segala penyakit. Zhou Tingfeng, jangan kira karena kamu memiliki kekuatan hitam, lalu kamu bisa bertindak sewenang-wenang. Yunzu, ini bukan tempatmu untuk bertindak semena-mena. HMPH, nanti kita lihat saja. Jika kau tidak ingin mati, sebaiknya sekarang juga berlutut dan menyerah. Mungkin karena nenek moyang Qin. Aku akan mengampuni keluarga Qin kalian. Hahaha. Terakhir, berita besar dari perayaan kami kali ini, yaitu untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa keluarga Zhou dan keluarga Han dari Jiangnan telah mencapai kerjasama strategis. Sekarang, mari kita undang ayah saya untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Para hadirin, keluarga Zhou telah melewati begitu banyak tahun pasang surut hingga mencapai kejayaan seperti saat ini berkat perhatian dan dukungan dari Bapak, Ibu sekalian. Saya, atas nama keluarga Zhou, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya yakin Bapak, Ibu sekalian juga sudah mendengarnya. Keluarga Han dari Jiangnan nanti akan diumumkan secara resmi bahwa kami akan bekerja sama. Saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Menyembuhkan semua penyakit, mendengarkan keluarga Zhou. Dan saya juga berharap untuk bekerja sama lagi dengan para petinggi yang hadir. Sekali lagi, saling menguntungkan. Dengar, kamar dagang Yunsu kita sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Tetapi selama bertahun-tahun ini, terus-menerus dipimpin oleh Qin Haisang sebagai ketua. Ketua Qin, hari ini pergi ke bank. Besok pergi ke Komite Sains dan Teknologi. Hatiku sudah sangat lelah, mulutku sudah sangat lelah, tubuhku sungguh hampir saja ambruk karena kelelahan. Demi dunia usaha Yunsu telah memberikan kontribusi yang besar. Anda terlalu memuji saya sebagai ketua. Ini untuk membantu semua orang, seharusnya begitu. Saya rasa ketua Qin seharusnya beristirahat. Saya menawarkan diri. Saya akan menjabat sebagai ketua asosiasi bisnis Yunsu. Apakah ada yang keberatan? Saya setuju. Ayahku telah berkorban banyak untuk perkembangan Yunsu. Kalian semua sudah menyaksikannya. Dan kalian semua tahu, keluarga Zhou kami akan bekerja sama dengan keluarga Han. Ini akan menambah kejayaan Yunsu. Jadi ayahku menjadi ketua. Itu memang pantas. Menyembuhkan segala penyakit. Zhou Tingfeng, hari ini adalah kesempatan besar bagi Anda dan Jiangnan untuk bekerja sama dengan keluarga Han. Juga merupakan perayaan ulang tahun ke-10 Perhimpunan Bisnis Yunsu. Apakah tindakanmu seperti ini pantas? Saya rasa tidak ada yang tidak pantas. Kita berbicara berdasarkan kemampuan, bukan? Dengan kekuatan. Kamu pikir kekuatan keluarga Zhou kalian bisa dibandingkan dengan keluarga Qin kami? Jangan bergerak.
Sekarang sudah punya kekuatan, kan? Ahahaha, tua bangka. Zhou Tingfeng, kamu benar-benar berani sekali. Sudah tidak terkendali. Hari ini, di sini hadir orang-orang yang memiliki kedudukan dan pengaruh. Kau malah menggunakan preman untuk merusak suasana. Sungguh tak masuk akal. Kau benar-benar orang tua cerewet. Pemimpin benar-benar berhasil menebakmu. Rubah tua ini benar-benar ingin membuat masalah di saat-saat kritis seperti ini. Dia tidak akan mencoba menjatuhkanmu, kan? Jika suratan takdir ingin menyingkirkan seseorang, pasti membuatnya hilang kendali. Mari kita lihat perlahan. Rekan-rekan yang terhormat, jika ada yang tidak setuju dengan saya, Zhou Tingfeng menjabat sebagai ketua. Silakan berdiri dan menyampaikan pendapatnya. Saya, Zhou, menyambut semua orang untuk menyampaikan pendapat yang berbeda. Menyembuhkan semua penyakit. Zhou Tingfeng, kau benar-benar orang yang rendah dan keji. Dulu, jika bukan karena keluarga Qin yang mendukung, keluarga Zhou kalian sudah lama bangkrut dan mengemis. Kau ini tidak tahu berterima kasih. Anjing yang menggigit tangan yang memberinya makan. Hari ini pasti akan menjadi hari kehancuranmu. Kau ingin mati ditembak, ya? Bagus. Masih adakah yang lain seperti keluarga Qin yang berani menentang? Aku juga. Jangan bergerak. Kau maju lagi, aku tembak. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai semua orang menyaksikan. Setelah pengumuman resmi keluarga Han di Jiangnan, baru bertindak juga tidak terlambat. Masih ada 10 detik lagi. Selama kalian mau mengakui kekalahan kalian selanjutnya, aku bisa melepaskan kalian. Zhou Tingfeng, mati saja kau. Semua orang, lihat layarnya. Tidak mungkin. HMPH. Aku jelas sudah berbicara dengan Tuan Muda Han. Aduh. Aku sama sekali tidak ingat pernah bekerja sama dengan keluargamu, keluarga Zhou. Hanya saja kalian beberapa kali mentraktirku makan, lalu ingin menuntutku begitu saja, seakan-akan bisa menyelesaikan semua masalah. Hari ini aku akan memberitahumu, keluarga Han kami sama sekali tidak mungkin bekerja sama dengan keluargamu, keluarga Zhou. Tidak bekerja sama dengan saya. Kamu pikir kamu bisa keluar hidup-hidup? Meskipun keluarga Han di Jiangnan tidak bekerja sama dengan kami, keluarga Zhou kami juga memiliki kekuatan. Kami juga bisa menguasai masa. Keluarga Qin juga tetap kalah. Kalian ini sekumpulan orang yang hanya pandai main trik-trik kecil. Keluarga Zhou, jangan khawatir. Aku punya kejutan besar untukmu. Lihat berita di ponselmu. Tianma Entertainment City milik keluarga Zhou telah ditutup karena terlibat dalam perjudian ilegal. Zhou Si Finance terlibat dalam praktik pinjaman dengan bunga tinggi ilegal dan izin usahanya dicabut. Baru-baru ini keluarga Han dari Jiangnan secara agresif memasuki Yunsu, membeli dengan harga tinggi beberapa gedung perkantoran di pusat kota. Hanya ada satu gedung tersisa, gedung Zhou. Aku dan keluarga Han tidak memiliki dendam atau permusuhan. Kamu berani menggangguku, berani menyerang ketua pintu Tuhan sembunyi. Kamu sudah seharusnya mati, memutus jalur penghidupan keluarga Zhou. Kalian semua tidak akan selamat. Aku akan mengambil nyawamu. Liu Feng terakhir kali memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Kau kan cukup jago bertarung. Hari ini aku ingin melihatmu. Apakah kau bisa lebih cepat dari peluruku? Obat segala penyakit. Apa-apaan ini? Jangan-jangan ini Tuan Gerbang. Cepat tembak semuanya. Tembak mati monster ini. Saya suruh kalian tembak. Kalian semua tuli ya. Maafkan saya, Tuan Zhou. Saya sudah tidak bisa mendengarkan perintahmu lagi. Sekumpulan pengkhianat. Keluarga Zhou memelihara kalian yang tak berguna ini. Tidak setia pada keluarga Zhou. Apakah aku harus mengikuti anak muda bermarga Liu itu? Mereka adalah orang-orangku. Aku adalah orangnya Lin Feng. Ling Fei, kau. Zhou Tingfeng, kau terlibat dalam perjudian massal dan menjalankan bisnis pinjaman dengan bunga tinggi secara ilegal. Tuduhan pembunuhan dengan bayaran, pembakaran, dan kejahatan lainnya. Sekarang kami secara resmi menangkapmu. HMPH, menangkapku. Kamu pikir kamu punya bukti? Kalau kamu butuh bukti, ini aku berikan padamu. Ini dari mana kamu dapatkan? Kamu titipkan pada siapa? Dia yang memberikannya padaku. Ling Fei, kamu.
Pemimpin gerbang, hari ini tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan Kak Fei juga cukup baik. Terserah padamu. Terima kasih, Kak Fei. Obat ini dapat menyembuhkan segala penyakit. Aku bilang, Zhou Tingfeng tidak pernah bermimpi bahwa kamu akan menghancurkan pasukan besar keluarga Zhou seperti itu. Itu semua berkat bantuan semua orang. Saya sendiri juga tidak bisa melakukannya. Saya bilang kamu tidak punya kode etik. Tapi kamu benar-benar seperti dewa. Bisa bela diri dan juga bisa pengobatan. Kamu hebat banget sih. Tapi Kak Fei yang paling hebat. Aku harus mendengarkan Kak Fei. Liu Feng, peluk aku dulu dong. Siapa tahu, kamu gak akan pernah ketemu lagi. Kak Fei, kamu mau meninggalkanku? Aku hanya pergi sementara. Selama kau merindukanku, kapan saja kau bisa menemuiku. Hanya Tang Wan. Maaf, Kak Fei, aku benar-benar tidak bisa meninggalkannya. Maka sampai di sini saja. Sampai kau menikah. Obat untuk segala penyakit. Liu Feng, meninggalkan perusahaan yang baik ini. Kenapa membuka klinik medis? Aku memiliki keahlian medis yang sangat luar biasa. Sayang jika tidak mengobati pasien. Lagi pula perusahaan sudah ada kamu. Aku merasa tenang. Aku murid dari gerbang Shen Yin. Loh, tidak bisa tanpa pemimpin. Oh iya. Apakah nama anak kita sudah dipikirkan? Dewa pengobatan Liu. Belum dipikirkan. Tidak perlu terburu-buru. Ketua, selamat ya. Paman Zhang, kamu datang. Ini cucu saya, Sisi. Saya ingin dia belajar kedokteran dari guru. Saya sudah tua. Terkadang tidak mampu melindungi dengan baik. Hanya bisa mengandalkan ketua pintu. Ambil saja. Pak Zhang, apakah kamu yakin? HMPH. Semua sudah takdir. Ketua pintu. Baiklah. Cepat. Guru di atas. Murid Zhang Sisi menyapa. Ibu guru, selamat pagi. Baik, saya terima. Sudah, guru juga sudah memberi salam. Jangan ganggu dunia kami berdua lagi. Baik.